Assalamualaikum teman-teman, enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Prasinta. Di sini saya dari kelompok 3. Halo, nama saya Raditya Namapi dari kelompok 3. Hai, perkenalkan, nama aku Anggurwati Ningsi dari kelompok 3. Nah, baik teman-teman sekalian, ya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tentang rasio solvabilitas, ya. Nah, apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur sejumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi maksudnya atau artinya seberapa besar ya beban utang yang digunakan perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan yang terakhir, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Manfaat rasio solvabilitas yang pertama untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya. Nah, yang kedua, menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Nah, yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, yang keempat, menganalisis berapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Debt to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, atau seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva perusahaan. Untuk debt ratio sendiri mempunyai rumus, yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Berikut adalah contoh soal dari debt to asset ratio. Komponen laporan keuangan, total aktiva atau aset tahun 2010 sebesar 4.200, lalu tahun 2011 sebesar 4.000. Total utang atau debt 2010 sebesar 2.050, lalu di tahun 2011 sebesar 1.900. Lalu sekarang kita hitung debt to asset ratio, rumusnya sama dengan utang dibagi aktiva. Jadi pada tahun 2010, 2050 dibagi dengan 4.200 sama dengan 0,48 atau 49%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan arti yaitu rasio di atas menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp100 pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang Rp49 dan Rp41 disediakan oleh pemegang saham. Sekarang kita akan menghitung pada tahun 2011. Kita tetap menggunakan rumusnya tadi, yaitu debt to asset ratio sama dengan utang dibagi aktiva. Pada tahun 2011 utang sebesar 1.900 dibagi dengan aktiva sebesar 4.000 sama dengan 0,475 atau 48%. Lalu di tahun 2011 memiliki arti rasio ini menunjukkan sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang tahun 2011. Artinya setiap Rp100 pendanaan perusahaan dapat dibiayai Rp48 dengan utang dan Rp52 disediakan oleh pemegang saham. Berdasarkan perhitungan 2010 dan 2011 dapat diartikan sebagai jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya oleh utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang perusahaan, perlu menambah dulu ekuitasnya.
Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Nah, rasio ini berguna untuk yang disediakan peminjaman seperti kreditor dengan pemilik perusahaan. Nah, dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar resiko yang akan ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Nah, sebaliknya, jika rasio rendah semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjaman jika terjadi kerugian atau penyusutan nilai aktiva. Rumus debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini rumusnya total uang atau debt dibagi ekuitas atau equity. Nah, di sini ada contoh perhitungan debt to equity ratio. Nah, komponen laporan keuangan 2010-2011, total utang atau debitnya di 2010 ini Rp2.050 dan di 2011 ini Rp1.900. Nah, total ekuitasnya atau equity-nya 2010 ini Rp2.250. Nah, yang 2011 ini Rp2.100. Untuk tahun 2010, perhitungan debt to equity rasionya pada rumus yang tadi total utang atau debit dibagi total ekuitas atau equity-nya. Nah, 2010 ini total utang debitnya adalah Rp2.500 dibagi. Nah, totalnya 0,911% atau yang kita bulatkan 91. Penjelasan pada hitungan debt to equity ratio ini. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 tahun 2011 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Nah, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian juga tahun 2011, yaitu sebesar 90,4%. Tidak jauh beda dengan tahun 2010. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus long term debt to equity ratio atau kita sebut juga LTDTR sama dengan long term debt dibagi equity. Nah, di sini ada contohnya. Komponen laporan keuangan 2010-2011. Total utang jangka panjang 2010 adalah Rp1.300. Nah, 2011 Rp1.150. Nah, total equity-nya 2010 ini Rp2.250, sedangkan 2011 ini Rp2.100. Nah, perhitungannya LTDTR-nya long term debitnya 2010 1.300 dibagi equity-nya 2.250 sama dengan 0,577% atau kita bulatkan menjadi 58%. Untuk tahun 2011 LTDTR-nya sama dengan 1.150 dibagi Rp2.100 sama dengan 0,547% atau kita bulatkan menjadi 55%. Lalu saya akan menjelaskan apa itu tangible asset debt coverage. Rasio ini merupakan rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hutang jangka panjang yang ditanggung oleh sebuah perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Seperti diketahui, jenis aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva berwujud atau tangible asset dan aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Dapat kita lihat di atas ada laporan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada periode 31 Desember 2018. Di sini kita akan menggunakan laporan posisi keuangan ini untuk mencari tangible asset debt coverage. Untuk tangible asset debt coverage sendiri mempunyai rumus, yaitu buka kurung aset dikurang intangible atau aktiva lancar dikurang dengan utang jangka pendek dibagi dengan utang jangka panjang. Dengan laporan tadi maka kita menemukan asetnya sejumlah 15 juta, lalu intangible-nya sejumlah 3 juta, utang jangka pendeknya sebesar 3 juta, lalu utang jangka panjangnya sebesar 2 juta. Lalu kita hitung 15 juta dikurang 3 juta dikurang 3 juta sama dengan 9 juta dibagi dengan 2 juta sama dengan 4,5. Dengan hasil perhitungan tadi, maka kita dapat mempunyai arti, yaitu setiap rupiah kewajiban jangka panjang akan dijamin oleh aktiva atau aset tangible sebesar Rp4,54 atau 45,4%.
Dengan rumus perhitungan tersebut dapat diartikan yaitu jika nilai pada rasio aktiva tetap berwujud lebih tinggi, maka semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk mencari pinjaman baru. Namun sebaliknya, jika rasio pada hutang jangka panjang yang lebih tinggi, maka menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk menjamin semua hutang jangka panjang. Oke, baik teman-teman semua, selanjutnya ada time interest earned ya. Jadi rasio ini adalah untuk mencari jumlah kali perolehan bunga ya. Rasio ini diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga ya. Kemudian rasio ini juga untuk mengukur sejumlah ya atau pendapatan, baik itu penurunan tanpa membuat perusahaan merasa malu ya karena tidak mampu membayar biaya tahunan ya. Bila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, menghilangkan kepercayaan para kreditor ya, bahkan ketidakmampuan akan mengakibatkan implikasi hukum bagi perusahaan. Nah, bagaimana cekah cara pengukuran rasionya? Rumusnya yaitu EBIT ya dibagi biaya bunga atau interest ya. Atau juga rumus yang kedua EBIT ya ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Contohnya gitu kan. Misalkan pada 2010 ya perusahaan gitu kan. EBIT-nya 1.800, biaya bunganya 180, maka 1.800 dibagi 180. Maka hasilnya adalah 10 kali ya, 10 kali. Selanjutnya ada fixed charge cover ya atau FCC, yaitu lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang menyerupai time interest earned ratio. Hanya saja ya perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap adalah biaya bunga yang ditambah biaya sewa tahunan atau jangka panjang. Rumusnya EBIT plus biaya bunga plus kewajiban sewa atau lease ya, dibagi biaya bunga plus kewajiban. Contoh, pada tahun 2010 ya sebuah perusahaan EBIT-nya sebesar 1.620, biaya bunganya sebesar 180, kewajibannya 40. Nah, itu hasil dijumlahkan dibagi biaya bunganya 180 ditambah kewajibannya sebesar 40. Ya, maka hasilnya adalah 8,4 kali. Nah, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge cover adalah 10 kali, tahun 2010 hanya 8,4. Dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jadi kesimpulannya, rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Rasio yang tidak menguntungkan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa perusahaan akan gagal membayar kewajiban hutangnya. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang rasio solvabilitas dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.